Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadilah, NIM 1903211000059 dari kelas B. Di sini saya akan menjabarkan sedikit tentang mini riset saya yang berjudul Analisis Tata Niaga Bawang Merah di Desa Kapas, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Yang pertama yaitu latar belakang dari mini riset yang saya lakukan, yaitu sektor pertanian hingga saat ini masih menjadi sektor yang dapat menopang perekonomian. Salah satu komoditas dari sektor pertanian adalah bawang merah. Permintaan akan bawang merah hingga saat ini untuk pasar domestik masih belum terpenuhi. Permintaan yang cukup tinggi berasal dari tingkat konsumsi yang tinggi pada tahun 1996 yang mencapai 85,5%. Selain permasalahan tersebut, permasalahan lain seperti biaya produksi dan harga jual juga dapat menjadi masalah, seperti halnya di Desa Kapas. Di Desa Kapas, harga komoditas bawang merah sering mengalami fluktuasi. Tinggi rendahnya harga bawang merah tergantung pada musim panen. Permasalahan ini menyebabkan inefisiensi pemasaran. Nah, untuk menganalisis inefisiensi pemasaran ini dapat dilakukan dengan alat analisis SCP. Sedangkan untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana tata niaga bawang merah di Dusun Kapas, Desa Duku Klopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Selanjutnya adalah tujuan dari penelitian, yaitu untuk mengetahui struktur pasar usaha tani bawang merah, mengetahui perilaku pasar usaha tani bawang merah, dan mengetahui kinerja pasar usaha tani bawang merah. Berikutnya adalah pembahasan dari penelitian saya. Yang pertama yaitu tata niaga produk agribisnis. Tata niaga produk agribisnis merupakan sesuatu yang kompleks yang meliputi kondisi pasar yang menjual produk agribisnis dengan harga, kualitas, karakteristik penjual dan pembeli, serta negosiasi yang berbeda-beda. Adapun perbedaan dari tata niaga produk agribisnis dengan tata niaga produk non-agribisnis, yaitu tata niaga produk agribisnis pemasarannya bersifat konsentratif distributif, di mana pemasaran pada produk pertanian membutuhkan proses yang cukup panjang, seperti pada pemasaran bawang merah di Desa Kapas, di mana pedagang tengkulak atau penebas di Desa Kapas mengambil produksi bawang merah di daerah Nganjuk, Perak, dan sekitarnya, yang kemudian bawang merah diolah, yaitu yang meliputi pengeringan dan pemisahan daun, lalu kemudian di-packing dan dijual ke pedagang besar. Pedagang besar kemudian menjual ke pedagang pengecer dan konsumen akhir. Sedangkan pada tata niaga produk non-pertanian langsung memasarkan produknya kepada konsumen akhir. Contohnya adalah penjualan alat dapur, peralatan kebersihan, dan sebagainya. Adapun responden dari penelitian saya yaitu berjumlah 4 orang. Yang pertama adalah Ibu Siti dengan pengalaman berdagang 12 tahun. Lalu yang kedua yaitu Bapak Kasemat dengan pengalaman berdagang 17 tahun. Lalu yang ketiga ada Ibu Purwati dengan pengalaman berdagang 2 tahun. Dan yang terakhir adalah Ibu Tinah dengan pengalaman berdagang 15 tahun. Untuk mengetahui tata niaga produk agribisnis bawang merah di Desa Kapas dapat dilakukan pendekatan analisis dalam tata niaga, yaitu pendekatan komoditas, pendekatan fungsi, dan pendekatan kelembagaan. Yang pertama adalah pendekatan komoditas. Pendekatan komoditas merupakan salah satu pendekatan yang paling tradisional dalam melihat fenomena pemasaran, yaitu dengan mempelajari komoditi dari fungsi pemasarannya. Petani di Desa Kapas memasok bawang merah dari hasil panen petani yang berasal dari Nganjuk, Perak, dan sebagainya. Di Desa Kapas terdapat 4 saluran pemasaran bawang merah, yaitu yang pertama, saluran pertama terdiri dari petani, penebas, dan pedagang besar. Pada saluran ini, penebas membeli komoditas bawang merah dari petani dengan jumlah yang besar seharga 15 juta per ton. Lalu penebas melakukan pengelolaan seperti pengeringan dan pemisahan daun dengan biaya dari pengelolaan bawang merah adalah Rp500 per kilogram. Untuk biaya pengepakan sejumlah Rp500 per kilogram. Kemudian bawang merah yang telah dibersihkan dan disortir dijual ke pedagang besar dengan harga Rp17.000 per kilogram.
Lalu saluran pemasaran yang kedua yaitu petani, penebas, pedagang antar pulau. Sama halnya pada saluran 1, penebas membeli komoditas bawang merah dari petani dengan harga 15 juta per ton, yang kemudian disalurkan ke pedagang besar antar pulau dengan harga 17.000 per kilogram. Adapun pengangkutan dari komoditas bawang merah ini menggunakan kendaraan roda 4 karena jarak pengangkutan yang jauh dengan kapasitas yang banyak. Lalu pada saluran ketiga terdapat petani, penebas, pedagang, pengecer, dan konsumen. Pada saluran ketiga ini penebas memasok bawang merah dari petani dengan harga beli 14 juta per ton. Kemudian disalurkan ke pedagang pengecer dengan harga 18.000 per kilogram. Pengangkutan bawang merah yang dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 karena letaknya yang tidak terlalu jauh. Lalu pedagang pengecer menyalurkan kepada konsumen dengan harga 20.000 per kilogram. Lalu yang selanjutnya yaitu saluran pemasaran keempat terdiri dari petani, penebas, dan konsumen. Pada saluran keempat, penebas langsung menjual komoditas bawang merah kepada konsumen akhir yaitu warga desa Kapas dengan harga Rp19.000 per kilogram. Selanjutnya adalah pendekatan lembaga dan pendekatan fungsi. Yang pertama ada lembaga pemasaran penebas, di mana penebas melakukan 3 fungsi pemasaran yaitu fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Dalam fungsi pertukaran, penebas melakukan pembelian bawang merah dari petani yang kemudian dilakukan pengelolaan dan dijual kembali ke pedagang besar, pedagang antar pulau, pedagang pengecer, dan konsumen. Lalu untuk fungsi fisik, penebas juga menjalankan fungsi penyimpanan dan fungsi pengangkutan, di mana dalam pengangkutan bawang merah dari produsen yaitu petani, penebas menggunakan truk karena memakan jarak yang jauh dari rumah. Sedangkan pada fungsi fasilitas, penebas melakukan pemrosesan bawang merah mulai dari pengeringan yang memerlukan waktu 3 hingga 4 hari dan kemudian pemisahan daun, di mana dalam proses tersebut penebas mengeluarkan biaya sebesar 500 per kilogram. Kemudian penebas juga melakukan penyortiran dan pengepakan bawang merah. Lalu selanjutnya yaitu lembaga pemasaran pedagang besar. Pedagang besar melakukan fungsi pertukaran dan fungsi fisik. Dalam menjalankan fungsi pertukaran, pedagang besar meliputi penjual dan pembelian. Pedagang besar membeli bawang merah dari penebas yang kemudian dijual kembali ke pedagang pengumpul. Selain menjalankan fungsi pertukaran, pedagang besar juga menjalankan fungsi fisik. Pedagang besar langsung menjemput komoditas bawang merah ke penebas dengan menggunakan kendaraan roda 4 karena jarak yang jauh. Lalu selanjutnya yaitu lembaga pedagang antar pulau. Pedagang antar pulau melakukan fungsi pertukaran dan fungsi fisik. Di sini pedagang antar pulau membeli bawang merah dari penebas. Lalu pada fungsi fisik, pedagang antar pulau melakukan fungsi pengangkutan yang dilakukan dengan menggunakan truk untuk mengangkut bawang merah dari penebas. Lalu selanjutnya yaitu pedagang pengecer. Pedagang pengecer melakukan fungsi pertukaran dan fungsi fisik. Pada fungsi pertukaran, pedagang pengecer membeli bawang merah kepada penebas dan kemudian dijual kepada konsumen akhir. Sedangkan pada fungsi fisik, pedagang pengecer melakukan fungsi pengangkutan menggunakan kendaraan roda dari penebas dan kemudian mengangkut bawang merah berkeliling untuk memasarkan bawang merah kepada konsumen akhir. Selanjutnya adalah analisis struktur pasar. Di sini saya menggunakan analisis IHH untuk menganalisis struktur pasar di Desa Kapas. Dari hasil perhitungan analisis IHH diperoleh nilai 0,315, di mana nilai ini dalam kriteria analisis IHH yaitu 0 kurang dari IHH kurang dari 1, struktur pasar mengarah pada struktur pasar oligopoli atau oligopsoni. Di mana pada Desa Kapas terdapat lembaga pemasaran yang menguasai pasar. Selain itu, persaingan harga bawang merah di Desa Kapas sangat ketat dengan harga yang cenderung fluktuatif dan barang yang dijual adalah berupa barang mentah.
Dengan struktur pasar oligopoli, terdapat hambatan dalam memasuki pasar, yaitu persaingan harga yang ketat serta membutuhkan modal yang besar untuk memasuki pasar. Untuk selanjutnya adalah analisis perilaku pasar. Dalam pemasaran bawang merah di Desa Kapas, penebas tidak melakukan promosi secara langsung. Bawang merah dipasarkan mengandalkan koneksi yang dimiliki oleh penebas. Adapun lembaga yang terlibat dalam pemasaran bawang merah di Desa Kapas adalah penebas, pedagang besar, pedagang antar pulau, dan pedagang pengecer. Lalu terdapat 4 saluran pemasaran di Desa Kapas, yaitu yang pertama adalah saluran pertama petani, penebas, dan pedagang besar. Pada saluran kedua, petani, penebas, dan pedagang antar pulau. Lalu saluran ketiga yaitu petani, penebas, pedagang pengecer, dan konsumen. Dan saluran keempat ada petani, penebas, dan konsumen. Di mana dari saluran 1 hingga saluran 4, penebas menjalankan fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Sedangkan untuk pedagang besar, pedagang antar pulau, pedagang pengecer melakukan fungsi pertukaran dan fungsi fisik. Lalu, dalam menentukan kebijakan harga yang berlaku pada pemasaran bawang merah di Desa Kapas adalah dengan mengikuti harga pasar, di mana harga pasar tergantung pada kualitas dari bawang merah itu sendiri. Selain itu, harga dari bawang merah juga dapat dipengaruhi oleh musim, di mana pada musim hujan harga bawang merah dapat meningkat secara drastis. Lalu selanjutnya adalah analisis kinerja pasar. Analisis kinerja pasar atau market performance merupakan sebuah alat analisis yang digunakan untuk menilai sejauh mana pasar mampu mengkoordinasikan alokasi sumber daya ekonomi secara efisien untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui kinerja pasar diantaranya adalah margin pemasaran, farmer share, serta rasio keuntungan. Yang pertama adalah analisis margin pemasaran. Margin pemasaran merupakan perbedaan harga pada tingkat lembaga dalam sistem pemasaran. Adapun analisis margin pemasaran dari pemasaran bawang merah di Desa Kapas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada saluran 1, penebas membeli bawang merah dari petani dengan harga Rp15.000 per kilogram. Untuk biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh penebas yaitu sebesar Rp1.000, dengan keuntungan yang diperoleh yaitu sebesar Rp1.000, dan margin pemasaran yang diperoleh adalah Rp2.000. Dengan harga jual kepada pedagang besar yaitu sebesar Rp17.000. Lalu dari tabel di samping dapat diketahui bahwa total biaya pemasaran dari saluran pemasaran 1 adalah sebesar Rp1.000 per kilogram, dengan total keuntungan yang dihasilkan sebesar Rp1.000 per kilogram, dan total margin pemasaran sebesar Rp2.000 per kilogram. Selanjutnya adalah analisis margin pemasaran pada saluran kedua. Pada saluran kedua, penebas membeli bawang merah dari petani seharga Rp15.000 dengan biaya pemasaran yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp1.000 per kilogram, keuntungan yang diperoleh sebesar Rp1.000 per kilogram, lalu margin pemasarannya yaitu sebesar Rp2.000 per kilogram, dengan harga jual kepada pedagang antar pulau sebesar Rp17.000. Lalu dari tabel di samping dapat diketahui bahwa total biaya pemasaran dari saluran pemasaran 2 adalah sebesar Rp1.000 per kilogram, dengan total keuntungan yang dihasilkan sebesar Rp1.000 per kilogram, dan total margin pemasaran sebesar Rp2.000 per kilogram. Selanjutnya adalah analisis margin pemasaran pada saluran ketiga. Pada saluran ketiga ini, penebas membeli bawang merah dari petani dengan harga Rp14.000 dengan biaya pemasaran yang dikeluarkan adalah sebesar Rp500. Keuntungan yang diperoleh adalah Rp2.500. Margin pemasaran yang diperoleh Rp4.000 dan harga jual dari penebas ke pedagang pengecer adalah sebesar Rp18.000. Lalu dari pedagang pengecer, biaya pemasaran yang dikeluarkan adalah 0
dan keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 2.000. Margin pemasaran yang diperoleh adalah sebesar 2.000 dengan harga jual ke konsumen adalah sebesar 20.000 per kilogram. Jadi dari tabel dapat diketahui bahwa total biaya pemasaran dari saluran pemasaran 3 adalah sebesar 500 per kilogram dengan total keuntungan yang dihasilkan adalah sebesar 4.500 per kilogram dan total margin pemasaran sebesar 6.000 per kilogram. Selanjutnya adalah analisis margin pemasaran pada saluran pemasaran keempat, yaitu penebas membeli bawang merah dari petani dengan harga 15.000. Lalu biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh penebas adalah sebesar Rp500 dengan keuntungan yang diperoleh adalah Rp3.500 per kilogram dan margin pemasaran yang diperoleh adalah Rp4.000 per kilogram. Lalu harga jual penebas ke konsumen adalah sebesar Rp19.000. Dari tabel dapat diketahui bahwa biaya total pemasaran dari saluran pemasaran keempat adalah sebesar 500 per kilogram dengan total keuntungan yang dihasilkan adalah sebesar 3.500 per kilogram dan total margin pemasaran sebesar 4.000 per kilogram. Lalu dari perhitungan margin pemasaran, total margin pemasaran tertinggi terletak pada saluran pemasaran ketiga yaitu sebesar 6.000 per kilogram, di mana nilai margin ini diperoleh dari selisih harga yang diterima petani dengan harga yang ada di tingkat konsumen. Lalu total keuntungan pada saluran ke-1 dan saluran kedua yaitu sebesar 1.000 per kilogram, saluran ketiga sebesar 5.500 per kilogram, dan saluran keempat sebesar 3.500 per kilogram. Besarnya total keuntungan pada saluran ketiga disebabkan karena semakin panjangnya saluran pemasaran, di mana hal ini menyebabkan harga yang diterima oleh konsumen menjadi lebih besar atau lebih mahal. Selanjutnya adalah analisis farmer share. Farmer share merupakan presentasi harga jual petani terhadap harga di tingkat pengecer atau konsumen akhir. Semakin tinggi farmer share, maka petani akan mendapatkan keuntungan yang semakin tinggi pula. Adapun perhitungan farmer share dari pemasaran bawang merah di Desa Kapas adalah sebagai berikut. Pada saluran 1, harga jual petani adalah sebesar 15.000. Lalu pada saluran kedua harga jual petani adalah 15.000. Saluran ketiga harga jual petani adalah sebesar 14.000 dengan harga beli konsumen adalah 20.000 dan farmer share yang dihasilkan adalah 70%. Lalu pada saluran keempat harga jual petani adalah sebesar 15.000 dengan harga beli konsumen adalah sebesar 19.000. Lalu farmer share yang dihasilkan adalah 78%. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa farmer share tertinggi terletak pada saluran pemasaran keempat yaitu sebesar 78%. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa keuntungan petani akan semakin besar jika bawang merah dipasarkan langsung ke konsumen. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan adalah terdapat 4 saluran pemasaran bawang merah di Desa Kapas, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Lalu kesimpulan yang kedua adalah struktur pasar di Desa Kapas adalah oligopoli atau oligopsoni. Lalu kesimpulan yang ketiga adalah total margin pemasaran terbesar terletak pada saluran pemasaran ketiga yaitu sebesar Rp6.000 per kilogram. Lalu untuk nilai farmer share tertinggi terletak pada saluran pemasaran keempat yaitu sebesar 78%. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.